Saudara, hari ke-8 pasca tragedi Stadion Kanjuruhan, 13 orang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang, Jawa Timur. Mayoritas korban saat ini kondisinya membaik. Saat ini sebanyak 6 orang masih dirawat di ruang rawat intensif Rumah Sakit Saiful Anwar, sedangkan pasien lainnya dirawat di ruang perawatan biasa. Hingga hari ini, saudara, sebanyak 37 korban masih dirawat di sejumlah rumah sakit Malang Raya atau di Malang Raya. Pengawasan terus dilakukan untuk pasien, sementara bagi korban yang merasa mengalami gejala susulan diminta untuk segera ke rumah sakit. Informasi terkini, saudara, penanganan pasca tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Hilda Nusantara di Rumah Sakit Saiful Anwar. Dan juga ada Via Irmar yang berada di Polres Malang, Kabupaten Malang. Saya akan ke Rumah Sakit Saiful Anwar terlebih dahulu. Sudah ada Hilda Nusantara di sana. Hilda, sejauh ini bagaimana kondisi korban yang masih dirawat? Hilda? Tuhan ini dirawat ya. Nilu, selamat siang. Ya, silakan Hilda. Ya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Hari ini adalah hari ke-8 pasca tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Dan hingga pagi ini data terbaru adalah sejak awal ada 73 pasien begitu. 60 diantaranya sudah pulang dan saat ini tersisa 13 korban. Nah, 6 korban ini berada di ruang ICU sedang dirawat intensif. Dan juga sisanya 7 orang ini berada di unit perawatan biasa atau low care. Tadi saya menanyakan ke pihak rumah sakit bagaimana kemudian kondisi para korban, mayoritas sudah membaik daripada kemarin dan satu korban yang merupakan anak-anak ini juga sudah dipindah ke ruang perawatan biasa. Tadi saya juga menanyakan kepada pihak rumah sakit bagaimana kemudian juga ada korban ini yang mengalami gejala susulan dan memang ternyata banyak Nilu dan juga saudara yang mengalami gejala susulan ini kemudian datang ke rumah sakit. Jadi untuk para korban yang merasa mengalami gejala susulan bisa datang ke rumah sakit terdekat agar mendapatkan perawatan. Nilu. Iya, Hilda, apakah semua pasien ini saat ini hanya di Rumah Sakit Saiful Anwar saja atau juga ada pasien-pasien lain di sejumlah rumah sakit lain? Ya, hingga saat ini data terbaru dari Crisis Center ada 37 korban yang masih dirawat begitu. Nah, itu tersebar di 10 rumah sakit yang berada di wilayah Malang Raya, ada di Kabupaten Malang dan juga di Kota Malang. Nah, di RSUD Malang ini adalah pasien yang merupakan mengalami luka berat begitu Nilu dan juga saudara. Di sini masih ada 13 orang, sisanya 27 orang ini tersebar di 9 rumah sakit lainnya. Tadi saya juga sudah menanyakan apakah ada perkembangan yang membaik begitu mengingat ini sudah hari ke-8 dan tadi pihak Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa mayoritas yang mengalami gejala kritis, mengalami masa kritis maksud saya sudah berhasil melewati kondisi kritis tersebut dan kondisinya mayoritas sudah membaik. Tentu kita doakan bersama agar mereka lekas pulih dan bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga dalam keadaan sehat. Nilu. Baik, Hilda, terima kasih informasi Anda. Dari Anda, saya akan bergeser dulu ke Mapolres Malang. Sudah ada jurnalis Kompas TV Via Irmar di sana. Via, info terakhir, tim investigasi Polri memeriksa Kepala Bidang Dispora. Apa hasilnya, Via? Dan kemudian apa agenda LPSK dan juga TGIPF di Malang hari ini? Baik Nilu dan juga saudara, betul kemarin Polres Kabupaten Malang memanggil dan juga meminta keterangan dari petugas dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, lebih tepatnya adalah Kasubag Sarana dan juga Prasarana Dispora Kabupaten Malang. Ada 2 hal yang disampaikan dalam keterangan yang disampaikan oleh petugas tersebut di ruang Satreskrim Polres Kabupaten Malang. Yang pertama terkait tentang sistem sewa Stadion Kanjuruhan yang kalau kita ketahui bahwa Stadion Kanjuruhan ini dikelola secara langsung oleh Dispora Kabupaten Malang. Jadi dijelaskan bagaimana sistem sewa antara Arema FC dan juga Dispora Kabupaten Malang. Dan pada saat itu Dispora Kabupaten Malang menyatakan bahwa ketika sudah disewa oleh Arema FC, maka artinya seluruh tanggung jawab terutama sarana dan juga prasarana dan seluruh hal-hal yang ada dalam Stadion Kanjuruhan itu menjadi tanggung jawab dari panitia pelaksana selama pertandingan bola tersebut berlangsung, termasuk juga pemegang kunci dari seluruh pintu yang ada di Stadion Kanjuruhan. Ada sekitar 14 pintu atau 14 gate yang ada di stadion tersebut, yang dimana kunci-kunci tersebut sudah diserahkan 5 jam sebelum pertandingan berlangsung. Artinya ketika pertandingan antara Arema FC dan juga Persebaya yang berlangsung sekitar pukul 8 malam,
Jadi ini berarti kunci sudah diberikan kepada panitia pelaksana sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Selain itu juga dari Dispora Kabupaten Malang juga dimintai keterangan terkait tentang CCTV. Ada 32 CCTV di stadion dan dari Dispora Kabupaten Malang menyatakan bahwa seluruh CCTV berfungsi dengan baik selama pertandingan tersebut berlangsung. Bahkan juga setiap rekaman dari setiap gerakan dari seluruh supporter baik itu yang berada di dalam stadion maupun juga yang di luar stadion itu bisa terlihat secara jelas. Seperti itu Nilu dan juga saudara. Kemudian terkait tentang agenda TGIPF dan juga LPSK di Malang, ini kami dari tadi sekitar pukul 9 pagi kami sudah mencoba untuk bertanya apa agenda pada hari ini. Hingga siang hari ini belum ada informasi apapun, tapi yang pasti dari TGIPF kemarin salah satu anggotanya menyatakan bahwa akan terus di Malang dengan waktu yang singkat-singkatnya agar kasus ini bisa terungkap secara tuntas seperti itu. Dan rencananya pada hari ini Nilu dan juga saudara, tim Inavis akan melakukan olah TKP kembali di Stadion Kanjuruhan. Untuk waktunya jam berapa ini kami masih belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut, tapi tentu saja kami berusaha untuk mengupdate dan memberitahukannya kepada Anda. Nilu. Baik, investigasi tragedi Kanjuruhan masih terus dilakukan. Terima kasih atas informasi Anda via Irmar dan juga sebelumnya ada Hilda Nusantara.